Halo Mas Erza, tadi pertanyaannya sudah tak tulis. Nanti ditanyakan ke Mas Huri. Sudah jelas ya kameranya ya? Suaranya gimana Mas Erza? Lambe ngapak BBT. Halo, bentar ya, tunggu dulu ya. Oh sip ya, suara sip ya? Oke, lancar lah. Tadi pakai wifi, ditunggu dulu. Oke. Halo Mas Huri. Ayo, ayo. Mas Faisal. Halo. Tumben Mas, ikut Mas. Umifa 112. Halo, bentar ya. Ini lagi nunggu pembicara kita. Sudah saya chat barusan. Halo Badin, face over. Selalu suka dengan face overnya Badin. Bentar Cek, ya. cek. Saya chat ulang. Ini Umifa. Halo Mas Dwiki. Halo. Mana nih? Sehat Alhamdulillah. Mas Dwiki gimana? Ya, sehat juga ya. Sebentar ini kok jadinya gelisah. Besok lagi pakai Zoom atau gimana aja Mas, biar kota Kemendikbudnya kepake. Aduh. Coba ya, Mas Deskio. Coba Mas Suri, kamu yang minta gabung coba ulangi. Enggak lah, belum tampan kalau belum punya istri.
Saya Mas Jocio. Oke, wis. Halo. Oke, masuk. Akhirnya. Ini adalah tanda kalau tadi kita nggak coba dulu sore-sore ya. Biasanya aku sama Mbak Din tadi sore tuh uji coba tadi kemarin karena langsungan jadi ya udahlah. Oh nggak Pak? Nih. Suaramu agak putus-putus apa ya? Suaraku masih suaraku jelas. Putus-putus. Suaraku jelas nggak? Jelas banget. Tapi dengar nggak suaraku? Dengar tapi putus. Dengar tapi Mas Eri, putus-putus. dengar nggak? Suara dariku jelas nggak? Udah lumayan. Udah lumayan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah gabung, yang udah melambaikan tangan kepada Mas dan juga nih Mas Andi sudah ikut gabung. Pada malam hari ini kita akan ada sedikit perbincangan dengan temanku, sahabatku. Suara putus-putus sih. Bentar. Ini kalau nggak jadi terus, bahaya nih. Mati nggak? Kamu pakai koneksinya pakai apa? Terus Tadi pakai wifi, terus sekarang pakai wifi. Aku bakal masuk. cek. Ini gimana? Lebih baik? Udah. Main. Udah. Aduh, udah 7 menit berlalu lagi. Oke, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung malam hari ini. Maaf sekali tadi ada sedikit kendala. Oh, ini tadi kayaknya kamu koneksinya bukan koneksiku deh. Kayaknya kamu karena di Kalimantan jadinya putus-putus. Begini teman-teman, pada malam hari ini saya kedatangan. Emang masih putus-putus, Mas? Mas? Jelas, Bud. Suaramu jelas. Oh, suaramu jelas. Suaraku ya udahlah. Ya, suaramu jelas di aku, suaraku jelas di kamu lah. Udah gini aja ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau putus-putus. Nah, Onisan nih, jangan ngada-ngada nih. Oke, selamat datang teman-teman. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu dari jauh. Ini sebenarnya nggak asing lagi sih buat aku karena kita udah kenal udah lama semenjak TK kayaknya Surya.
Iya, Punya TK, TK SD, sampai SMP, sekarang. SMA, bersama bareng terus lah. Sampai sekarang kita merambah ke dunia masing-masing. Dan Mas Suri dengan Ya. pekerjaannya, dan aku juga dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, di ini yang menariknya. Sebenarnya perkenalan dulu, Mas Suri, saya perkenalkan dulu nih. Mas Suri ini adalah dulu setelah lulus dari SMK jurusan komputer ya. Itu dia Ya, melanjutkan pernah di warnet ya, Mas? Ya, pernah di pernah warnet, terus pernah benar-benar juga kerja di Alfamart atau Indomaret? Alfamart. Oke, Alfamart. Alfamart Dan karena berapa tahun? oke, karena emang ketertarikan dia dari dulu itu dengan komputer itu emang bagus dan pinter coding juga, jadi dia sekarang sedang merintis apa sebutannya aplikasi pembayaran atau gimana? Iya, semacam aplikasi pembayaran kayak kalau kita kan biasanya tahu e-wallet Oh, itu kan. e-wallet. Nah, Ya, oke, semacam oke, oke. cuman Ya, kita nggak transfer antar member gitu. Nggak. ya, 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 oke. Sekarang sedang merintis sebuah website yang dimana itu bisa buat bayar pulsa, voucher game, isi token listrik, segala macam lah ya, pakai data dan internet. Namanya Indodax ya, Mas. Saya promoin. Indodax Indodax, punya ya. emang Indodax Indodax emang ya itunya, maaf ya. Indodax itu eh Puspo, namanya salah Puspo. satu metode pembayaran. Ya, metode Punya aku pembayarannya namanya bisa. Pusto. Ya, metode pembayarannya bisa lewat Indodax, tapi website yang dipakai adalah puspo.com. Itu ya. Com. Oke, oke, Iya. oke. Oke. Oh. Sekarang langsung aja nih ke pertanyaannya ya, Mas Edi. Sebenarnya kita tes dulu nih. Eh, Ya. aku tuh biasanya nyiapin pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama nih. Jawab singkat dan cepat ya. Nggak usah kelamaan mikir. Ya, Bisnis bareng teman atau bisnis sendiri? sendiri tuh. Nggak usah mikir. Nggak usah apa? Sendiri. Bisnis sendiri. Sendiri. Oke ya. Kedua, investasi di UMKM atau investasi di pasar modal? UMKM. Oh, UMKM. Oke, kunci lagi. Cari uang lewat internet atau cari uang konvensional? Dalam arti di luar internet. Lewat internet. Lewat internet dong. Oke, lewat internet ya. Eh, Iya. ini terkait pendakian. Solo trekking atau mendaki bareng kelompok? Mendaki bareng kelompok lah. Mendaki bareng kelompok ya. Tapi pernah solo trekking ya, Mas? Pernah sekali. Oke, pernah. Satu lagi. Bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain? Ini nyangkut ke tema. Aduh, gak usah mikir, Mas. Nanti konteksnya nanti aku jelasin. Bekerja sendiri dulu ya. Oke. Pekerjaan dan dengan gaji tinggi atau menjalankan bisnis sendiri? Apa? Pekerjaan dengan gaji tinggi atau menjalankan bisnis sendiri? Menjalankan bisnis sendiri. Menjalankan bisnis sendiri ya. Oke. Ya. Terakhir nih. Modal dulu atau usaha dulu? Usaha dulu. Oh, usaha dulu. Oke, kita tanya dari pertanyaan pertama ya. Bisnis bareng teman atau bisnis sendiri? Itu tadi jawabannya bisnis sendiri ya. Kenapa? Sendiri itu lebih apa ya? Kalau sama teman itu kan harus kebanyakan ini loh. Kebanyakan terlalu banyak masukan, akhirnya malah jadi lama biasanya. Kalau sendiri kan kita seenak kita sendiri aja gitu. Kita mau tanggal berapa launching, mau modelnya gimana, kita kan nentuin sendiri, lebih cepet. Ya. Kalau itu biasanya apalagi kalau beda pendapat gitu kan lebih lama lagi gitu. Tapi misalkan suatu saat kepikiran nggak? Iya. Ya, oke. Tapi suatu saat kepikiran nggak bakal usaha bareng teman? Bakal ini kita lagi Untuk konteks yang seperti apa? Kalau project
yang mau kita jalanin kan nggak cukup aku sendiri loh, ada marketing, desain dan sebagainya itu harus ada. Kalau yang sekarang sementara yang sebelum-sebelumnya itu masih Sendiri dulu. bisa di handle sendiri. Oke. Usaha selagi masih bisa di handle sendiri dulu ya. Ya, pas. Ya. Ya, oke, oke, oke. Oke, next nih. Investasi di UMKM atau investasi di pasar modal? Karena gini, karena yang saya tahu Mas Suri juga investasi di pasar modal. Kenapa lebih milih ke investasi ke UMKM? Kenapa Mas? Tapi aku lebih prefer ke UMKM. Kenapa? Karena UMKM itu rate apa marginnya itu tinggi loh. Marginnya Kita tinggi bisa ya. lihat, oh, kita bisa lihat, oh, kalau boba, kalau kamu tahu boba kan ya, Tahu boba, tahu boba minuman itu minuman cendol. yang itu boba itu HPP-nya sekitar 4.000 sampai 5.000 aja loh. Ya, apa ya? Kalau itu kan sekitar 15 ribuan ya. Itu keuntungannya coba berapa? 3 kali lipat kan. Ya. Dibanding kalau misalkan konvensional itu kan harus share-nya juga banyak. Kalau UMKM biasanya sedikit, share-nya sedikit tapi profitnya banyak. Share-nya itu berarti bagi hasilnya tuh gimana? Share-nya itu maksudnya yang megang itu loh, yang Oh, megang apa? kepemilikan. Saham. Oh ya, stakeholder. Ya, Oke, oke. kalau UMKM kan biasanya sedikit. Jadi UMKM kita dapat sedikit. return sedikit. Ya, ya. Cuman itu juga biasanya lebih gede di UMKM. Lebih gede di UMKM ya. Selama ini pernah invest di UMKM mana aja? Karena kayak Mas Rudi juga apa ya, investasi di platform platform urun dana juga ya, Mas? Di Undana aku di kamu tuh Equity chicken crowdfunding. craft ya, aku di chicken craft yang di Taman Siswa Jogja, Sama Jogja. sama satu lagi itu bisnis kayak Puyuh buat, tapi one stop ini loh, kebutuhan peternak gitu, dari pakan terus kandang segala macam itu semua di handle. Itu ada Ada gitu ya. itu punya keluarga. Ah, kelemahan sama biasanya yang jadi masalah kalau apa investasi di UMKM apa Mas? Biasa sering ditemuin. Ada komunikasi Biasanya langsung nggak sama pemiliknya? kalau komunikasi langsung, kalau di equity sih mah nggak ada ya. Nggak Biasanya ada ya. mereka tiap bulan tinggal ngirim apa laporan Laporan. keuangannya tiap bulan. Cuman gitu doang. Kalau Di equity ya. kalau yang langsung, yang ibaratnya tidak lewat Kalau equity crowdfunding, aku biasanya paling dapat ini sih, misalnya kayak ada kendala apa gitu, biasanya kalau bisa aku selesain ya kalian bantuin. oke, oke, oke. Ini kan kembali lagi ya ke sebelum pertanyaan lagi. Ini kan awal tema adalah perjalanan memilih menjadi self worker lah. Dalam arti yang tadi Mas Suri ya. Mas Suri tadi bilang kerja sendiri atau bareng teman, bilang sendiri dulu. Terus apa tadi ya? Modal dulu atau usaha dulu? Usaha dulu. Bisa dijelasin nggak awal mula kenapa jadi membangun Indodax, astagfirullah, Indodax, terus membangun Puspo awalnya? Karena dulu aku juga pernah lihat kamu bangun Puspo, tapi di setelah juga nggak pernah nge-share bahwa aku sedang ngerjain ini loh gitu. Gimana sampai bisa ketemu Puspo, kepikiran Puspo sampai sampai sekarang gitu? Kenapa? Awalnya dari Jelas. dari SMK. Awal itu ya. Oke. Itu Puspo sebenarnya pivot dari bisnis yang lama namanya Pulsa BTV.
kamu tahu kan yang itu dari Oktober 14 Ya, 2018 aku pivot karena udah nggak boleh nerima Bitcoin sebagai apa metode pembayaran langsung. ya. Makanya Dulu sekarang sekarang cuma nerima rupiah ya, sama lewat pembayaran yang macam-macam itulah. ya. Dulu sempat nerima Bitcoin dulu ya. Terus kenapa sekarang nggak dilanjut? Dulu Bitcoin. Itu nggak boleh sih sekarang. Dari 2018 sampai sekarang masih belum boleh. Belum boleh. Itu kan maksudnya kata orang BI ya kalau apa mata uang yang Bitcoin. di Indonesia cuma Rupiah. Iya. Selain itu boleh ditransaksiin. Kalau paling cuma kalau kita misalkan mau beli dolar itu boleh aja. Tapi kalau misalkan kita beli sama orang Indonesia bayarnya pakai dolar itu nggak boleh Oh, sesama Indonesia bayar sama dolar nggak boleh. Berarti walaupun sesama orang Indonesia di Indonesia harusnya pakai rupiah. Iya wajib. Terus Itu dari situ kayak gitu. oh, kan sekarang ada aplikasi namanya Luno ya. Itu kan Bitcoin juga tuh bisa. Ya, Ya berarti itu udah legal atau gimana sih? Luno, Indodax dan toko kripto kalau nggak salah itu mereka udah dapat lisensi dari Bapepti. Cuman lisensinya itu bukan buat memfasilitasi pedagang Indonesia untuk menerima Bitcoin, tapi legalisasinya itu untuk jual beli aset kripto gitu, termasuk Bitcoin dan sebagainya. Jadi beda peruntukan ya. Ya, jual beli kayak kalau di bank kan ada juga tuh jual beli dolar kan ada. Iya, dibilang itu falas ya kan, itu legal karena lewat bank. Karena lewat bank gitu ya. Ya mau lewat exchanger yang di pinggir-pinggir jalan juga nggak apa-apa sih. Money changer. Iya ya. Selama itu terdaftar ya. Iya. Oke. Legal. Oke, terus tadi kan nggak boleh. Tadi membuka Indodax. Indodax itu dapat legalisasinya cuma di situ aja sih. Ya, oke. Pertukaran sama jual beli gitu. Ya. Exchanger. Oke. Terus kembali lagi ke puspo.com. Oke. Ya. Iya, tadi awal kan transaksinya bisa beli Bitcoin di websitenya Mas Yuri. Nah, sekarang fokusnya ke apa itu? Puspo itu sebagai platform yang buat kita tuh jadi memudahkan untuk apa? Untuk beli pulsa dan sebagainya sih. Kita kan programnya ada banyak. Voucher game, top up game online juga ada, terus produk virtual lah intinya kita jual. Oke. Terus perjalanannya itu sampai ke situ gimana sampai ketemu itu loh, Sur? Sampai ketemu Puspo itu tadi lainnya agak lompat. Itu sebenarnya Puspo itu sama pulsa di situ sebenarnya dua hal yang berbeda loh. Ya. Puspo itu sebenarnya tak buat untuk kayak exchanger gitu juga. Cuman lambat laun ternyata itu banyak kurang berkembang lah. Yang justru berkembang itu jualan juga. Makanya tak exchange ganti gitu. Dialihkan jadi Oke. Oke ya. Oke, ini lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih. Menurutmu dengan era yang sekarang serba digital, bisa nggak sih kita dapat duit tanpa keluar dari rumah? Bisa banget. Contohnya nih.
Sekarang udah Contoh, banyak banget. apa nih? Mulai dari kerja maupun bisnis bisa sih kalau cuma lewat dari internet nggak perlu keluar keluar rumah. Ya. Kita kasih Freelance, contoh freelance misalkan freelance. teman-teman yang punya apa keahlian kayak web design, web developer, coding, Android, sebagainya itu peluangnya masih banyak banget di apa di platform-platform freelance itu banyak banget lowongan. Ya, Ada juga yang kayak Alvin itu yang Alvin. dia mau ya Alvin yang Oh, kerja remote remote, itu loh. remote kerja remote. Ya, Ya, dia itu kan sebenarnya kerja ya ya. Aduh, loh. Ya. Oke. kalau Alvin itu kan kerja di PT cuman dia jarak jauh Iya. Bisa dari rumah kerja gitu remote. kan. Terus kalau misalkan untuk di bisnis itu banyak sih kalau dari internet ya misalkan kayak yang Zaka punya itu loh apa Apa sih dia jual itu kayak marketing ads, marketing online marketing affiliate online? marketer gitu dia pakai Berarti ads jualin barang punya orang tapi dia profitnya gede sih berarti kayak jasa periklanan digital agensi gitu nggak? bukan sih beda kalau dia ngejual langsung gitu Oh, dia menerima jasa mengiklankan. dia ngiklanin sendiri Oh, produk produknya tapi dropship loh iya. bikin itulah Novus Clothing cuman Iya, dia ya. dia berani banget ya. sampai apa sampai ngeluarin budget buat Buat ngiklan. ya, buat itu Ya. Kalau dalam ini ya berkaitan dengan bekerja sendiri ya. Tadi kan dibilang usaha dulu atau duit dulu. Itu kenapa sih? Karena ada orang yang mengatakan aku butuh duit untuk usaha. Di sisi lain ada yang mengatakan kalau pengen duit ya lu usaha gitu. Yang benar yang mana versi lu? Bukan yang benar sih. Menurutmu prefer lu lebih kemana? usaha dulu lah Contoh nggak harus kita. kebanyakan orang biasanya itu sih apa alasannya selalu modal gitu ya Iya, modalnya aja nggak ada gitu. padahal nggak harus semuanya nggak harus pakai modal gitu loh contoh gini untuk yang kayak Zaka itu tadi apa yang marketing online nggak Iya, marketing perlu online. modal sama sekali nggak yang penting kita nggak perlu nyetok barang sendiri nggak perlu ngirim barang sendiri kan kita udah ada apa distributornya gitu Iya, yang penting tahu tentang produk jadi yang mau kita yang jual penting, gitu ya. yang penting kita bisa jualan itu aja sebenarnya. Dari situ kita bisa dapat profit nah itu yang bisa kalau misalkan mau buka bisnis lain itu kan buat kita bisa banget Ya. Jadi ketika kita usaha dapat profitnya bukan dipakai buat belanja ataupun kebutuhan ya konsumtif, harus tapi kalau ya, masih awal-awal jangan dulu harus apa bisa manage duit dulu ya, hal paling penting itu sebenarnya sih dari manage duit dulu sebelum ya. semua ya paling penting itu sih percuma kalau lu bisnis udah profit satu bulan kalau pengeluaran lu juga segitu ya sama aja nggak bisa Tapi itu aku banget sih dulu awal-awal aku jualan pulsa gitu. Kuliah lah aku dulu jualan pulsa gitu. Duit ada nih top up sampai 1 juta lah ada lah. 3 kali top up muter bisa. Pas 4 kali, loh ini kok duitnya kurang gitu. Ternyata pas aku cek dompetku tuh jadi satu, cash jadi flow dompet keuntungan jualan pulsa sama dompet
pribadi gitu. Jadinya, tapi waktu itu aku belum sadar. Cash flow itu harus setiap hari dicek sih, kita dapat untung berapa, pengeluaran berapa, biar kita tahu loh. Ya, Jadi kadang-kadang ada bisa lebih dari penghasilan, itu yang bahaya. ya. Selama ini dengan Mas Suri yang bekerja sendiri, cukup nggak sih buat memenuhi kehidupan pribadi lah minimal, atau syukur ke keluarga gitu di usaha Mas Suri yang sekarang dengan puspo.com? Kalau sekarang sih ya alhamdulillah bisa lah. Bisa ya? Kalau kita berangkat dari berapa loh, Tapi 20.000 sehari pun pernah kita di macam-macam. Sekarang ya, sudah berkembang, sudah lumayan. jadi intinya tuh dapat keuntungan berapa, yang penting tetap konsisten gitu ya. Konsisten, lipet Konsisten. aja terus. Ya, digulung terus ya. Lama-lama toh bisa gede sendiri lah. Yang membuat Mas Suri jadi konsisten bekerja sendiri itu apa motivasinya? Motivasinya sih apa sendiri, kesampaian ya pakai apa, maksudnya partneran gitu ya. Iya. Maksudnya motivasinya kenapa sih harus harus hmm, Kenapa harus sendiri? Karena emang kita, kalau Puspo itu kan apa, berbasis server ya, kita nggak perlu manual atau gimana gitu. Kita tinggal tidur pun masih bisa jalan. iya, itu 24 jam ya. 4 jam hampir, kadang-kadang offline sih kalau tengah malam Iya. kita offlinein biar nggak ada pendingan gitu paginya. Itu cuma paling nanganin yang transaksi pending gitu aja sih. Oke. Berarti karena emang itu efisiensi dari sistem, jadinya nggak perlu butuh banyak orang. Nggak butuh banyak orang. Kalau perusahaan-perusahaan gede sekarang justru malah apa, meningkatkan apa ya, justru malah pengen mengurangi karyawan ya. Pengen mengurangi karyawan ya. Iya. Kadang-kadang begitu. Perusahaan besar mengurangi apa? Customer service, enggak? Iya. Customer service. Iya. Sekarang customer service dari luar ya? Customer pakai bot. Oh, pakai bot. Oh iya. Oke, paham. Yang kayak di BCA itu Vira. Oh ya, Vira. Asisten. Iya. Terus itu bot. Di Telkomsel ada Veronica kalau nggak salah namanya. Iya, Telkomsel. Pakai bot. Iya. Perusahaan dia udah pakai bot. Oke. Untuk tugas-tugas misalkan ya, Sur. Untuk tugas-tugas yang misalkan berat ataupun perlu dihandle sama orang lain, perlu nggak lu kasih ke orang lain? Pernah beberapa kali. Untuk desain kita kan pernah pakai apa, vendor dari luar juga. Vendor dari luar, iya. Nah, sama yang itu kita pakai freelancer juga. Oke. Ini udah 20-30 menit nih. Ini buat teman-teman yang masih dengerin 3 orang sih nggak apa-apa. Kalau mau tanya, tulis aja di komen ya. Nah ini ada pertanyaan menarik nih, Sur. Tadi kan pagi kan karena aku bahas SB gitu kan. Employed, iya. S-nya self profesional, iya. Terus atau self worker atau self service gitulah. Terus B-nya bisnis, I-nya investor tuh, dan temennya ngomong, Mas, tolong tanyain cara pindah dari kuadran dari kuadran kiri ke kuadran kanan gimana? Lah, terus emang harus pindah aku dalam pikirku kan gitu. Nah, kalau menurutmu kamu kan sekarang, kalau aku bisa kategorikan emang udah bisa muter di situ kan. Di sisi lain lu
eh kerja karena buat diri sendiri kan. Kayak self service juga bisa diusulkan sebagai karyawan juga kan, karyawan buat diri sendiri. Nah, bisnis juga kamu pernah investasi di UMKM dan juga investasi di pasar modal. Nah, rutemu tuh gimana waktu awal-awal tuh dari 4 kuadran itu? Dari pertama sih Oh ya, employee nih. Ya, employee kenapa? dari Wanet itu pertama kali itu dapat apa dapat banyak ilmu sih. Yang penting kalau masih di employee rajin-rajin aja. Ya, jangan ini loh ngandelin gaji terus. Kalau bisa Ya. orientasinya kak gaji terus loh maksudnya. Oke. Karena kan iya. Terus self employed ya. Self employed itu saatnya kita untuk menerapkan ilmu-ilmu yang udah kita dapat loh dari perusahaan, dari pekerjaan ya. Ya. Ilmu marketing dipakai lah. Di Puspo kita laporan keuangan itu udah hampir kayak Alfamart sama Persis. Kita ada SPD, STD, APT, terus margin sebagainya. Itu udah pakai patungan kayak gitu setiap hari. Iya. Dapat setiap member belanjanya berapa sehari itu kita udah detail ada ya. Tapi emang benar ya. Berarti benar ya. Berarti dari kerjaan lu yang di Alfamart, benar ya, aku potong ya. Berarti dari kerjaanmu di Alfamart yang tahu tentang sistem keuangan, lu ambil lu ilmunya, lu terapin buat di Puspo buat laporan keuangan. Gitu kan jadi rapi ya. Oke. Iya. Sebelumnya aku nggak tahu penghasilan dapat berapa sehari. Iya, sehari berapa? Nggak tahu. Kalau ada laporan tiap hari ada kenaikan apa penurunan, marginnya berapa, presentasinya sehari ada. Kalau sekarang. Oke. Terus nih, apalagi yang B kan EF. Kalau B kita masih belajar sih kalau bisnis ya, yang maksudnya harus punya karyawan gitu. Kita masih belajar. Kalau I kita berawal dari UKM sih. Aku awalnya nyoba UKM dulu. Iya. Pasar modal. Karena berarti kamu lebih dulu UKM dibanding pasar modal ya? Oh, kalau kamu gimana? Kalau aku kebalikannya. Jadi aku dulu aku daftar rekening dana investor gitu kan. Di data minta sebutkan alamat teman yang bisa dihubungi selain orang rumah gitu kan. Aku bingung ya, di rumah nelfon siapa ya gitu. Itu kalau nelfon rumah tuh pasti pada ngomong, ngapain terjun di pasar modal, pasar saham gitu. Akhirnya aku nyari teman siapa ya yang misalnya cocok gitu. Akhirnya aku teleponmu gitu. Halo Mas Uri, iya Bus, aku mau bikin rekening. Iya, yang kemarin tuh, yang Stockbit. Aduh, sebut merek. Iya, yang Stockbit gitu. Halo Mas Uri, ya Bus, aku mau bikin rekening saham nih. Gitu. Tapi aku butuh alamat orang selain orang rumah. Kue mau nggak jadi alamat itu? Gitu. Terus sama kue boleh kan? Gitu. Ya boleh aja. Yang penting nama baik terjaga apa gimana gitu ya. Iya, baru setelah itu aku buat nggak setelah lama tinggal kamu bikin juga di BNI ya. Iya. Telat sih. Aku mempelajari reksadana sih dari 2014. Oh, 14 reksadana? 2014 saya daftar di reksadana. Cuman nggak tak lanjutin. Tapi nggak sampai invest ke reksadana ya? Nggak sampai. Cuman daftar sampai akun jadi, tinggal ngisi saldo, malah nggak tak lanjutin. Waktu itu karena ya? Waktu itu siapa? Bareksa apa? Bukan, malah punyanya BUMN. Kalau nggak salah Dana Reksa apa? Dana Reksa berarti BRI.
kemungkinan gitu. Tapi Tapi masih dulu ke kantor ya? kalau nggak lewat online sih. Enggak ya, langsung ke Cuman kantor. suratnya harus asli sih, tanda tangan terus dikirim Oh, lewat pos. oh iya. Tapi nggak dilanjut sampai sekarang. Nggak dilanjut sampai sekarang. Iya. Kenapa? Karena kalau dulu tuh reksadana itu masih kayak hal yang asing gitu loh. Iya, asing banget 2014 lah. Iya, 2014. Kalau sekarang kan banyak dari marketplace juga kan bisa sekarang. Iya, Tokopedia ada. Marketplace. Jadi kayak instrumen paling apa ya, friendly lah buat semua orang sebenarnya. Iya, iya, benar. Tapi sekarang nggak pegang reksadana ya? Reksadana nggak pernah. Nggak pernah ya? Langsung ke saham ya? Kita udah langsung Ke nggak nggak konservatif lagi, langsung yang agresif. Tapi ini cerita menarik bahwa eh, waktu pertama aku mau belajar saham itu 1 tahun. 1 tahun aku belajar saham 1 tahun. Dan nggak terjun. kamu Itu dari mana? aku 2000 berapa ya? Berarti 2017 aku hampir 1 tahun belajar lah. Pokoknya 10 bulanan lah dari YouTube. Tapi karena di Purwokerto nggak ketemu komunitas yang sama seperti itu, jadinya nggak jalan-jalan. Sampai tibalah suatu saat ketemu YouTuber siapa gitu, Jack Pro ID gitu. Jack Pro ID, tapi dia lebih ke cryptocurrency gitu. Aku ambil aja mau deposit di situ. Padahal aku belum tahu cryptocurrency gitu kan. Akhirnya pas mau transfer, nanti deh gitu. Terus akhirnya tibalah ketemunya mana sama Stockbit. Oh, gitu. siapa yang kenalin dulu? Nggak ada. Ada mungkin dari internet tapi aku nggak tahu siapa lah. Referensinya aku nggak tahu siapa. Pokoknya waktu itu aku ada 2 kemungkinan mau daftar. Oh, karena aku ke reksadana dulu, suruh ke bibit dulu. Ya kan itu. Iya, itu kan satu induk perusahaan. Sekuritasnya sama Sinarmas. Iya. Jadi aku belajar. Iya. Sendiri ya. Iya, jadi kayak kalau IPOT kan reksadana dan saham jadi satu. Kalau bibit sama Stockbit itu dipisah gitu ibaratnya. Nah, karena aku udah di reksadana, akhirnya reksadanaku kayaknya agak kegedean deh. Anjir, kegedean. Maksudnya nggak kebanyakan lah. Ya apa ya? Ya kayaknya kelebihan lah. Aduh. Pokoknya kayaknya porsinya terlalu ya jadinya aku tarik setengah, Mbak ya. Aku tarik dari reksadana setengah. Terus akhirnya waktu itu udah daftar sekuritas, akhirnya ya udah aku masukin ke pasar saham yang di Stockbit gitu. Pokoknya ceritanya itulah dari awal lah. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari temenku nih. Aku bacain ya. Dari RZ_169. Kenapa memilih usaha e-wallet, Mas? Loh, kok jadi e-wallet? Apa yang bikin e-wallet, Mas? Sama yang lain atau beda, punya ciri khas? Tentang Puspo, jelasin lagi, Mas. Oke. Kalau kenapa e-wallet? Sebenarnya e-wallet itu kan baru-baru ya. Kalau kayak sebut merek nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah, nggak ada iklan, belum ada sponsor. Karena GoPay itu sebenarnya kan baru-baru, nggak kayak kalau nggak salah itu 2016 atau berapa ya. Kalau OVO. Pokoknya GoPay dulu deh, baru ada OVO kalau nggak salah. Ya. Gojek dulu, baru OVO, baru. Sebenarnya e-wallet lain sebelum itu udah banyak juga sih sebenarnya, cuman nggak dapat lisensi untuk kirim dana antar member gitu aja. Oh iya. Yang sekarang dikenalkan, e-wallet sekarang yang dikenalkan itu mencakup semuanya, termasuk transfer dana antar member. Antar rekening pun bisa ya.
ya mereka udah dapat lisensinya. Kalau sekarang bedanya, kalau dulu kan itu sebatas untuk transaksi aja, Kalau kayak untuk sekarang, pembelian gitu aja. Nah, iya. kalau sekarang Kalau wah, top lah. sekarang udah kayak ibaratnya kayak super 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 payment apa ya? Mau bayar apapun sekarang di MLS juga bisa ya. Bisa masuk Mau bayar kerja sama BPJS, Map, iya. kan sekarang udah bisa. BPJS Bukannya juga offline. bisa. Hmm. Nah, keunggulan dari Puspo Kok yang beda sedikit, bulan, kenapa kenapa kita beda? Itu sebenarnya dulu kan awalnya dari, kenapa adanya Puspo itu kan dari Pulsa BTC ya. Itu ya Pulsa pulsa BTC itu BTC. sebenarnya situs pertama di Indonesia yang menerima pembayaran lewat Bitcoin dan diproses otomatis. Dulu Ya, dulu itu menurut- dulu yang bikin kita, nama kita jadi gede itu karena itu. Dan banyak yang share sih, banyak, pulsa, ya kalau cukup viral lah di untuk pemain-pemain Bitcoin. ya cukup. Dari banyak member, dan sampai sekarang mereka masih eksis di situs. Oke, 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 oke. Oke, aku bacakan satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Gomi Gomi Trip Gomi 7. Gomi, kamu kenal lah Gomi? Oke, kelas C dulu mungkin. Eh, mending mending fokus satu usaha atau ada beberapa usaha buat backup si bisnis utama. Nah, ini biasanya kadang kita bingung ya, ada dua pilihan, kita fokus ke satu atau punya apa, diversifikasi ya, kayak yang Ya Hermanto kan. diversifikasi usaha. Aduh, aku mau ngobrol itu nanti ya. Kalau awal-awal, kalau bisa fokus satu bisnis dulu deh. Ya, Sampai kita nemu, kita pasti nemu nemu lah istilahnya apa ya, titik titik di mana kita bisa bisa memutuskan itu sukses atau gagal. Kalau baru kita lanjutin terus sampai kita nemu ide bisnis yang baru, itu baru diversifikasi gitu loh. Kalau kalau kita masih merintis ibaratnya terus kita langsung diversifikasi, itu juga menurutku terlalu beresiko sih, kita uang modal terlalu banyak soalnya. aku ketawa Lebih ke, karena itu kayak aku loh, Sur. enggak sih, kalau kalau kamu kan udah ini kan, terus clothing udah lumayan. Ya, aku baru saja tadi pagi tuh tanda tangan. Tanda tangan yang Kan, sama Cleo ya. iya, ya yang Cleo gitu. Kan sebenarnya ganti tersebut nggak apa-apa ya. Kan sebenarnya ide Cleo itu sebenarnya udah lama gitu kan. Cuma belum aku eksekusi karena nggak tahu kenapa lah. Pertama, aku masih jualan baju dulu, setelah jualan baju, terus eh kayaknya aku jualan baju kalau dikategorikan itu sebagai fashion gitu kan. Baju kan ibaratnya bukan kebutuhan primer, ya kan? Baju itu kan ibaratnya fashion lah. Pakai baju apapun pun kalau orang mindsetnya ya baju ya buat baju gitu. Karena marketku beda, market orang-orang yang pengen gaya, ya gitu ya. hah? Bukan barang yang rutin dipakai gitu ya. Iya, Maksudnya iya benar. rutin dibeli. Iya gitu. Nah, karena bisnis baju ini ke marketnya ke orang-orang yang pengen pengen gaya, ya udah aku masih lanjutin terus. Akhirnya tibalah kayaknya aku perlu deh bisnis ke sesuatu yang kebutuhan sehari-hari gitu. Apa gitu, akhirnya air minum terus akhirnya aku ketemu Cleo. Nah, aku udah kontak sih sebenarnya. Mas, aku ambil daerah Banyumas ya gitu. Udah ada belum? Oh, belum ada, Mas. Purwokerto belum ada gitu. Ada tapi itulah belum terlalu apa ya? Ya kebanyakan masih distributor
langsungnya gitu loh. Akhirnya aku coba, Oke. yaudah mas, gitu. Nah, ini kejadian menarik, Sur. Tadi pagi, aku kan baru ngiklanin, aku jualan air minum nih, Cleo, gitu macam. Nah, itu ada nomor nyasar. Kegilaan aku satu lagi nih, Kenapa? Sur. Halo, Mas, sedia Cleo? Iya, Pak, sedia, Pak. Saat itu aku belum teken, Sur. Gila nggak? Belum tek. Aku belum teken gitu. Jadi aku udah bikin kan sosmednya udah ada kan, sosmed Cleo-nya udah ada. Ya. Nah, ada yang hubungin dapat situ. Mas, Cleo-nya ada nggak, Mas? Ya. Oh, Pak, ada, Pak. Tapi dalam hati aku belum. Anjir, aku belum tag lagi tag tanda tangan sama si distributor resminya gitu. Terus ada Pak, butuh berapa? Oh Mas, saya butuh 14 karton. Oh ya, ukuran berapa? Gitu. Ukuran 120 mili, berarti yang segini ya gelas lah, Kecil. ukuran gelas lah, 120 mili berarti gelas kecil lah, ya. Berapa karton Mas? 14 kardus Mas. Kardus apa karton ya? Kardus aja lah bahasanya, 14 dus gitu. Oke, alamatnya mana Mas? Ini Karanglewas. Terus akhirnya aku telepon agen. Halo Mas Adi, namanya Mas Adi kan? Halo Mas Adi, oh iya Mas Lupus gimana jadi? Oh iya Pak Jadi, tolong dikirim ke alamatnya ini gitu. Langsung. Iya, kirim nanti siang ya Mas. Misalnya jam 11. Oh iya nggak apa-apa jam 11. Aku bilang ke customerku, Pak, nanti dikirim jam 11 ya. Mohon standby di rumah gitu. Jadi aku tender Cleo setelah ada yang beli gitu. Aku anggap itu sebagai tanda gitulah. Aku anggap itu sebagai tanda bahwa Iya. oh perlu nih aku jualan air minum gitu kan. Akhirnya Langsung. Kan. akhirnya jam 11-nya baru setelah ngantar itu baru ke tempatku. Ini Mas, tanda tangan set. Mas, ini dapat brosur, dapat baju, dapat galon, galon 15 pieces lah gede-gede banget. Aku bingung deh. Sekarang tinggal aku bingung gimana marketingnya. Sekarang ini di luar konteks deh. Kalau Menurutmu yang kamu lihat tentang aku gimana? dalam hal apa nih? Ya, keputusan tadi lah. Menurutku sih Saran-saran atau apa hampir. kayak gitu. Oh, kalau saran yang Bingung ya? terlalu mendadak ya. Hah? Terlalu mendadak nggak sih? Terlalu mendadak iya, terus apa ya? Tapi ya gimana lagi gitu. Ya, kalau udah terlanjur, Ah, justru itu jadi apa? Justru jadi apa? Power of kepepet gitu loh. iya. Aku setelah itu Kamu telepon mau nggak orang. mau? Iya, Kamu harus mau nggak mau memasarkan. jual semua. Iya, Nanti dari situ kan pasti dapat repeat order kan, iya, lama-lama juga gede bisa. iya, iya. Dan setelah aku telepon orang tua, Bu, aku jadi jualan galon. Oh iya jadi Mas, oh iya udah syukur gitu. Aku apa? Enggak Bu, aku di boykot. Katanya produk Prancis kalau Prancis apa sih? Prancis ya? Ya, Bro. Ya. Aku produk Indonesia aja orang Surabaya gitu. Oh ya udah syukur gitu silakan gitu. Udah, oke ini kembali lagi nih ke kenapa menjalani hidup sebagai chef worker. Kalau buat Oke. teman-teman di luar sana nih, misalkan ada yang terinspirasi dengan kisahmu, apa yang mau kau sampaikan? Apa yang mau Mas Dudi sampaikan masyarakat ketemu orang-orang yang pengen kayak Mas Dudi? Yang penting pertama idenya dulu harus apa ya? Kita harus bikin sesuatu yang unik gitu loh. Sesuatu yang unik ya. Satu, Unik pasti. Terus produknya emang bermanfaat buat produknya mau orang. bermanfaat ya. Terus yang ketiga udah pasti fokus sih. Ya. Gagal itu menurut pandanganmu sebagai apa, Sur? Gagal dan penolakan menurutmu itu sebagai apa? Kalau dalam Itu biasa banget sih. Itu kalau hal kayak biasa gitu, ya. kalau bisa lihat deh di websiteku, itu ada banyak produk
produk yang gagal ada sekitar Iya, iya, 9 aku udah baca, aku udah baca. Eh, udah. kamu Nah, kamu kalau usaha-usaha ya. kalau itu ibaratnya udah makanan sehari-hari lah, pasti orang juga pernah ngalamin itu kok di Ya, awal-awal ya. sampai Oke, akhirnya oke. ketemu satu yang bisa lo terusin gitu loh. Sini nih. Oh, benar ya. Buat teman-teman yang masih nonton, kalau mau tanya tulis di komentar ya. Halo Mas Amir. Amir ini temanmu ya, Sur? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Iya Berarti bukan. dari temanku mungkin. Oh, gini. Ini di luar itu ya, Ini di luar. ini waktunya udah tinggal dikit nih. Oh ya, 6 menit, 6 menit. Kita ya kalau bisa namanya. Ini kalau tentang pendakian, Sur. Tentang pendakian. Kalau lu dikasih kesempatan lagi nih mendaki gunung, lu mau kemana dan kapan? Dan dalam maksud tujuan apa lu ke gunung itu? Atau melepas penat, atau melepas masa lajang, atau sebagai self reward, atau gimana? Kalau lu bikin kesempatan mendaki Kalau gunung lagi, lu mau ngapain dan kemana? Lu mau kemana dan kapan? Dan buat apa? ke pertama ke Lawu Ke Lawu sama ya, ke aku Meru. pengen buat ke Lawu aja. Meru Meru Semeru, kenapa? ya, Meru kita udah pernah puncak tertinggi Jawa Tengah, Selamat, iya, Jawa puncak Barat, tertinggi. Oh ya, Ciremai, pernah Jawa tinggal Barat, Jawa Timur, Ciremai, iya. tinggal Jawa Oke, Timur, Jawa iya, Timur Semeru. iya. Triple S udah, triple Sumbing Sidoro Selamat udah, terus yang belum triple gunung tertinggi di provinsi sebelah-sebelah. PR kita di situ. Kenapa? Tapi Kapan? Kapan? Kalau kapan? kapan kayaknya nunggu agak ini agak paling nunggu Ya, akhir waktunya. dalam momen apa kalau lu misalkan ke apa? Paling self Self reward doang lah. self reward doang ya. Aduh, Aku udah menyelesaikan pekerjaanku. iya. Tapi sebenarnya yang sebenarnya dulu kan kita mendaki awal-awal tuh duit mepet ya. Duit mepet, energi ada Dan ya. Duit mepet, ya, energi ada, nah, waktu. kebalikannya. Iya, sekarang kebalikannya. Waktu. Duit ada, waktu nggak ada, energi, energi kayaknya ada juga, tapi nggak terlalu itu deh. Jadi giliran Semua. ya, untuk keadaan sekarang sebenarnya bisa aja ya, untuk duit sekarang bisa aja buat mendaki gunung sebenarnya bisa aja ya kita. Cuma ya mungkin belum waktunya aja ya, men. Susah. Yo, Aku lagi live ini juga banyak dikomplain nih. Lagi ada komplainan. oke ya udah. Apalagi kalau ditinggal daki. Oke, oke. Kini ini karena emang udah mau selesai, ya udah kita tutup aja ya, Sur. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih buat Arif Masuri sharingnya malam ini. Aku semoga kedepannya ya, kalau kita nggak ketemu di apa, kalau kita nggak ketemu di rumah atau apa, suatu saat kita ketemu di bisnis lah, Sur. Karena ini termasuk temen yang apa ya, sefrekuensi lah, jauh. Iya, teman yang sefrekuensi itu dikit lah. Ya, semoga suatu saat kita bisa bangun apa bareng gitu lah. Entah itu ketemu di bisnis ataupun di apa gitu. Oke, terima kasih Mas Suri. Semoga sehat selalu. Lancar terus usahanya. Selamat malam. Kita ketemu, aku besok pulang. Oke. Ya, Mbak Nur Hanisa. Maaf ya udah selesai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.